Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjuli dengan NIM 17066625084. Saya berasal dari akuntansi kelas C. Pada hari ini, saya akan membuat tugas pengantar aplikasi komputer mengenai jumlah saldo dan adjusting jurnal. Nah, sebelumnya ini ada datanya. Pada data ini juga sudah saya lengkapi dengan di sini kelompok saldonya. Itu ada kelompok saldo kas, ada hutang, ada beban, ada penjualan, dan lainnya. Sini setelah saya lengkapi. Nah, yang pertama, kita akan menghitung total saldo, yaitu total saldo pada 31 Mei 2019. Nah, rumusnya itu kita bisa langsung sama dengan jadi total saldo itu adalah sebuah penjumlahan dari saldo awal ditambah dengan mutasi pada kolom debit, yang ini kolom debit, lalu dikurang mutasi pada kolom kredit dan ditambah kembali pada kolom adjustment di debit dan dikurangi kredit kembali. Ini sudah saldo awal, kita tambah dengan mutasi Mei, itu di debit, lalu kita kurangkan dengan kolom kredit pada mutasi, lalu kita tambah kembali dengan adjustment atau penyesuaian pada kolom debit, lalu kita kurangi adjustment pada kolom kredit. Lalu kita bisa langsung enter. Ini sudah. Ini rumusnya, lalu kita akan copy rumusnya. LC, kita copy ke bawah saja. Lalu kita enter. Ini sudah tercopy rumusnya. Nah, lalu setelah membuat total saldo, jadi pada suatu perusahaan itu atau suatu transaksi itu akan ada penyesuaian. Nah, penyesuaian itu dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun serta total saldonya kembali. Jadi penyesuaian itu caranya kita akan membuat GL atau Journal Adjustment. Ini dia Journal Adjustment. Nah, di Journal Adjustment itu yang pertama terdapat nomor akun, akunnya itu apa, lalu ada posting date, itu tanggal postingnya, lalu ada dokumen, description, debit, kredit, dan amount. Amount ini adalah total saldo pada debit dan kredit. Jadi yang pertama ada nomor akun. Nah, nomor akun itu harus sama dengan nomor akun di sisi sini, di sisi jurnalnya. Lalu akun juga namanya juga harus sama, sedangkan posting date dan dokumen ini harus sama untuk setiap transaksinya. Jadi setiap transaksi itu akan berdampak di dua akun, yaitu di debit dan di kredit. Misalnya ini. Ini tuh transaksinya pada tanggal 31 ada hutang usaha. Yaitu transaksinya itu contohnya adalah pada yang di sini itu membayar hutang usaha menggunakan cash atau uang kas di BCA, di Bank BCA 888. Jadi ketika kita membayar hutang usaha itu akan berkurang di debit dan kas kita akan berkurang di kredit. Lalu jurnalnya seperti ini. Nah, cara kita memindahkan jurnalnya ke sini itu kita akan menggunakan rumus sum if. Nah, di adjustment kita akan memindahkan jurnal jurnal adjustment ini ke sini, ke adjustment. Nah, caranya itu kita bisa pakai rumus sum if. Itu ada sum if. Nah, range-nya itu kita pakai ini range-nya. Ini kolom A di sini. Kita pencet aja, terus jangan lupa pakai titik koma agar datanya tidak berubah. Setelah itu, kita kembali lagi. Nah, ini kriteria. Kriterianya itu memakai nomor akunnya. Klik nomor akunnya, oke, kita titik koma kembali. Kita kembali lagi ke jurnal adjustment-nya, kita pilih debit. Nah, setelah itu jangan lupa ditutup kurung dan enter di sini. Karena kita memakainya tadi di kolom debit, jadi di jurnal adjustment-nya juga kita pencet
kolomnya ini yang di terakhir di debitnya. Nah, ini kenapa masih strip? Karena ini belum ada penyesuaian di kolom kas BCA 138. Kita tinggal copy aja rumusnya untuk kita sesuaikan. Kita copy rumusnya ke bawah. Ini sudah tercopy. Nah, kita lihat di jurnal adjustment-nya itu, di kolom debitnya itu berubahnya atau penyesuaiannya itu ada di hutang usaha dan piutang usaha. Kita lihat akun hutang usaha dan piutang usaha. Nah, ini dia. Nih. Ini ada piutang usaha di sini dan satu lagi ada hutang usaha. Nah, jadi kita ketika kita sudah mensum if rumusnya, nah ini akan otomatis berubah sendiri. Lalu kita juga akan memasukkannya di kolom kredit. Sama rumusnya yaitu pakai sum if, buka kurung, kita ambil kolom A, titik koma, ininya nomor akun, kriterianya, lalu sum range-nya itu adalah karena ini kita ingin mengisi yang kolom kredit, sum range-nya kita juga ambil yang kolom kredit pada jurnal adjustment-nya. Jangan lupa dititik kurung. Enter. Sudah terbaca rumusnya. Lalu kita copy kembali. Kita langsung copy aja rumusnya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini dia akan berubah sendiri. Nah, ini. Ada GL-nya akan ini. Jika kita mengganti ininya, jurnal adjustment-nya, nanti WS atau worksheet ini juga akan otomatis terubah sendiri. Misalnya ini saya ganti angkanya menjadi 50.000. 50 juta. 50 juta. Dan di sini juga saya ganti Mas Nasional. Nah, ini kan tadi kas BCA ya. Nih, kas BCA 88-nya otomatis berubah di sini. Sekian presentasi ataupun praktik yang dapat saya praktikan untuk pertemuan PAK pada minggu ini. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.